Kenapa begitu? Mintalah doa dari siapapun orang, kau yang kenal maupun yang tidak kenal, apalagi yang gak terkenal itu. Kenapa? Li'annaka la tadri, karena kau tak pernah tahu dari mulut siapa doa itu diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan dari yang kayak gitu-gitu. Kalau dari kiai, ustadz, mubalik terkenal mah kadang-kadang malah suka nggak mustajab. Kenapa? Terlalu sering jadi tim sukses. Kalau udah sering jadi tim sukses, sudah masuk ini dan itu, malah suka nggak mustajab. Orang-orang kayak gitu kan tulus, itu malah mustajab. Ya, saudara-saudara, dan nanti dalam hadis banyak. Salah satunya, dulu ada orang, saya nggak baca hadisnya tapi saya terjemahkan aja. Ada namanya Aqra bin Habis. Ini di sini hadisnya ada ya. Ini hadis masyhur di kitab Riyadhus Shalihin ada. Aqra bin Habis itu kepala suku dulu pada masa Nabi. Dia kaya raya. Zaman dulu kan kalau kaya itu zaman Nabi ontanya banyak. Itu aja. Sama kebunnya banyak. Cuman dua memang. Andalan ekonomi zaman itu kebun kormanya banyak sama apa namanya? Ontanya banyak. Dagang itu sedikit pada saat itu, Pak. Pada saat itu ada tapi dikit. Orang yang andalannya itu. La Aqra bin Habis kabiru Bani Tamim. Dia adalah pemimpinnya Bani Tamim. Satu saat ketika dia sedang bersama Nabi, lewat di depannya orang miskin. Kata dia, maaf, Nabi bilang sama Aqra, kamu ngelihat orang kayak gitu gimana? Yang miskin itu. Ya Rasul, katanya, saya sih kalau orang kayak gitu, kalau saya punya anak nggak bakalan saya kawinin sama dia, nggak bakalan. Nah miskin begitu katanya. Nah, kalau dia ngomong juga nggak saya dengar lah, susah apa orang miskin, apa yang perlu didengar dari omongannya? Oh, nggak lama lewat orang kaya. Ya, kalau itu gimana? Kata Nabi. Wah, kalau itu boleh dah. Kalau saya punya anak gadis saya kawinin. Omongannya juga saya perhatiin, kaya, kata Nabi. Lalu Nabi bilang, hai Aqra, itu yang miskin lebih mulia daripada yang kaya itu. Andai kata yang kaya itu sepenuh bumi ini, masih mulia yang miskin itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kemiskinannya, tapi ternyata Nabi mungkin sedang ingin menjelaskan orang itu amalnya lebih ikhlas, lebih sempurna karena kekhumulannya, maka dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mulia. Itu makanya hati-hati Pak sama orang-orang yang kelihatannya nggak dikenal, nggak terkenal, terus hati-hati. Allah yarham Kiai Haji Saifuddin Namsir, Buya Saifuddin Namsir pernah cerita. Ini mohon maaf, ini dalam satu forum nasional beliau kan ikut, kalau nggak salah Muktamar NU itu atau Munas NU. Allah yarham Kiai Saifuddin Namsir, Buya Saifuddin Namsir itu dulu boleh dibilang dari muda dikader jadi tokoh ya, ikut sama Kiai Ali Sibromali di sini, Kuningan mana? Kuningan situ ya. Al-Mughni, Kiai Ali dulu situ ya tinggal. Nah terus lu cerita satu saat ikut acara itu muktamar, ada Kiai Jakarta, beliau sebut Jakarta sebagai tokoh Betawi beliau. Wah aneh malu katanya, jadi orang Jakarta, jadi orang Betawi di forum itu katanya. Di forum itu ada tokoh Jakarta, dia nggak sebut namanya ya, dan ini kurang bagus memang, cuma cerita saja. Wah itu ngomong menggebu-gebu, sorbannya gede dipakai, udang-udang. Bicara tentang fikih, agama kan, fikih, tek.
Habis bicara gitu dijawab sama orang, kata Buya Saifuddin Namsir, pakai baju Jawa, tahu nggak yang lurik gitu. Pecinya itu bukan peci putih yang atau udeng-udeng, enggak, peci biasa lusuh gitu. Jawab itu hukum agama ya, yang membuat beliau ini yang tadi luar biasa, yang pakai sorban, pakai nggak bisa jawab, dan menunjukkan orang itu yang pakai pakaian sederhana, pakai baju Jawa itu yang nggak kelihatan kayak kiai itu luar biasa, membuat orang yang tadi orang Jakarta kelihatannya hebat nggak bisa ngomong, kalah. Makanya kalau ngelihat orang alim jangan dari sorbannya, Pak. Sorban di Tanah Abang banyak soalnya. Jangan dilihat peci atau udeng-udengnya. Ini kadang-kadang ada orang biasa gitu. Sampean kalau ke daerah tertentu misalnya di Jombang, di daerah-daerah Quran, itu kadang-kadang tukang beca apal Quran. Kenapa begitu? Saking banyaknya orang hafal Quran, ya akhirnya mereka jadi petani, jadi tukang beca, tapi sambil goes, Masya Allah, mulutnya baca. Di Jakarta orang hafal Quran sedikit, sampai-sampai mau bikin acara haul aja ngebon dari Kudus. Jamaah tanya lah, kenapa ngebon dari Kudus? Emang di Al-Mubarakah itu imam-imam kita yang biasanya baca surat panjang-panjang kalau subuh nggak hafal, dia hafal nih cuma surat itu doang. Ya bercanda Ustaz Talib. Masya Allah. Jadi tukang beca hafal Quran itu, ya saya dulu kecil di Pekalongan, kebetulan di Pondok Quran juga, daerah Quran terkenal, Pekalongan Buaran itu. Memang Quran itu, saya punya kakak, saya punya sepupu, saya punya kakak sepupu maksud saya punya ya saudara lah. Pagi kerjanya ngelorot batik, ngecap. Ya, dia habis subuh dia datang kepada guru yang hafal Quran, dia setoran. Kakak saya itu sampai hafal gitu, berapa puluh tahun ya, hampir 20 tahun hafal Quran 30 juz. Dia kalau pagi setoran sama gurunya, habis itu jam 8 ngecap batik, ngelorot batik, terus sore ngajar ngaji. Saya termasuk yang diajari. Masya Allah. Tapi orang yang nggak tahu hafal Quran, taunya tukang batik aja, biasa aja dia. Karena dia ngapalin Quran bukan untuk keterkenalan, untuk kenikmatan dia, aji. Nah, ini oleh karenanya secara khusus ya, orang yang belum terkena penyakit hubbul jah, senang terkenal, berarti alhamdulillah Bapak untuk khumul lebih gampang. Karena sudah mulai ada dalam diri kita sifat khumul sesungguhnya. Gak begitu senang pujian, gak begitu senang terkenal. Cirinya apa sih orang gak begitu senang terkenal? Gak suka cek sound bagaimana respon orang tentang dirinya. Kalau orang yang dikit-dikit tanya, gimana kemarin itu orang-orang habis gue bagiin sedekah? Gini Pak Haji, orang-orang senang semua. Kalau kayak gini tiap bulan cakep aja. Oke, waduh, maju deh tuh 2 cm hidungnya. Kata orang-orang begini. Berarti kan udah mulai seneng sama pujian kan. Tapi kalau orang yang udah nggak begitu atau sudah di hatinya tak punya sifat gitu, biasa-biasa aja deh sholat, nggak nanya. Nah, karenanya kata Syekh Ibnu Ajibah, orang kalau sudah mulai terkena penyakit khumul, qultu ya, wa yajibu ala man ibtuliya bil jahi war riyas, maaf penyakit hubur riyasa, hubul jah. Barang siapa orang yang wajib bagi orang yang sudah diuji atau dia sudah mulai kena ujian balak penyakit bil jahi war riyasa, senang dipuji.
ayyasta'mila minal khirabi ma yuskhitu bihi jahahu. Dia harus melakukan perbuatan atau exercise yang itu bisa melatih dirinya menurunkan derajatnya di sisi orang. Artinya lu kalau udah mulai kena penyakit senang dipuji, ya kamu harus lakukan sesuatu yang sesuatu itu menurunkan derajatmu di sisi orang selama tidak haram. Wa in kana makruhan, walaupun makruh nggak apa-apa. Kayak misalnya dia biasanya senang dipuji, kaya lagi, ya udah, gimana cara ngilanginya ya? Ya Allah, gue seneng banget dipuji, kalau dicela dikit, gue kesel, ya udah, turun tuh besok. Kalau ada PPSU gabung dia. Terus, tapi jangan cuma sekali, terus. Sebab kalau cuma sekali, 2 kali, habis itu berhenti, ntar kata orang, wah. Atau kalau artis itu apa namanya tuh, supaya terkenal juga apa? Setting apa namanya? Setting. Kalau artis kan begitu, ribut, marah-marah, berantem, tapi ternyata apa namanya? Setting. Bercerai, nggak taunya setting. Kawinan nggak taunya setting, biar naik apa namanya? Ratingnya biar naik. Bukan begitu. Kalaupun dia melakukan itu tulus. Dulu saya punya guru saya orang tuanya melakukan ini. Belakangan saya baru paham. Ternyata itu bagian daripada melatih diri khumul supaya dianggap orang biasa saja. Orang kampung nggak sadar. Namanya Kiai Abdus Salam. Ya, Kiai Abdus Salam. Guru saya Kiai Abdullah Salam. Abdullah Zain bin Abdus Salam. Mbah Salam itu ayahnya guru saya, Mbak Abdullah yang sering saya ceritakan itu, yang kalau pengajian sekitar 3.000 orang, saya ketemu putranya Ki Abdullah, itu 3.000 sampai 5.000, susah ngitungnya. Orang speakernya nyambung-nyambung, dan orang yang ngaji semua dikasih makan. Asal sabar aja dikasih makan, seminggu 2 kali. Nah, emang Masya Allah, dari keluarga soleh ya, putranya hafal Quran semua, persis seperti Abu Yadim. Nah, ayahnya ini namanya Kiai Abdus Salam. Saya diceritakan, itu dulunya orang Jawa manggilnya Mbah Sarno. Apa namanya? Mbah Sarno. Kenapa Mbah Sarno? Karena beliau itu senangnya di pasar. Kiai, tapi orang kan zaman dulu nggak tahu tuh kalau kiai khas ya. Karena orang taunya dia di pasar. Tiap hari di pasar duduk qomat kami, padahal lagi deres Quran. Nah, pakaiannya juga bukan pakai peci begini, dong kelihatan ustadz banget, dia pakai biasa aja duduk. Sampai kemudian dipanggil Mbah Sarno. Mbah Sarno itu singkatan nang pasar ono. Nang pasar ono ning pasar. Kalau nosar kan jelek. Jadi apa namanya? Sarno, orang Jawa senangnya ujungnya Sarno. Itu kalau pagi senangnya di pasar. Kalau malam itu sering ngisiin tempat wudunya orang kampung, nimba. Nimbahin orang. Orang tahu ya. Dia melakukan pekerjaan yang dalam tanda kutip itu bukan pekerjaan orang alim dah. Pekerjaan merbot. Makanya Masya Allah, itu yang namanya merbot, itu rata-rata wali mastur itu. Ya apa yang peduli merbot? Kalau yang dikenal kan imam. Saya mau tanya deh, jamaah Masjid Al-Mubarakah lebih kenal imam apa merbot? Imam.
Imam itu godaannya luar biasa, merbot nggak ada gitu. Nah, makanya kalau ada imam ya melakukan pekerjaan merbot dan orang nggak sadar kalau itu imam, top. Mbak Sardo nimba. Dulu di Kulon di Pandeglang ada namanya ya Abu Yasanja di Kadukawang. Dulu saya Masya Allah tak sempat mesantren. Ayah saya sebelum wafat beliau dikasih mimpi agar anaknya ada yang belajar ke Abu Yasanja. Tapi sayang kemudian ayah saya wafat dan saya nggak kemana-mana. Dalam mimpinya ayah saya mendengar itu Abu Yasanja menjelaskan tentang Alfiyah Ibnu Malik, karena beliau terkenal Kiai Alfiyah. Itu Abu Yasanja ngajinya Alfiyah aja. Tapi kalau baca Alfiyah, Alfiyah itu ilmu gramatika, bahasa Arab, nahwu sorob. Tapi walaupun yang dibaca nahwu sorob, nanti nyampe ke fikih, nanti nyampe ke tasawuf, nanti nyampe kemana-mana. Saking luasnya ilmunya yang dibahas bacaan ilmu nahwu, tapi nyampe kemana-mana. Itu Abu Yasanja terkenal kiai kaya. Sawahnya banyak, sampai sama camat dilarang beli sawah. Saking kayanya. Saking kayanya. Tapi Masya Allah beliau dermawannya luar biasa. Saking dermawannya, kalau dengar ada masjid dibangun, nyaris itu hampir semuanya dari beliau. Masjid-masjid disumbang. Ya hartanya nggak bisa habis tadi. Ajib. Ayah ngajib, walaupun alim, walaupun kaya, kerjanya macul. Ya pakainya celana komprang namanya, macul kan, kaos jelek. Tapi sering didatengin orang. Ini satu saat ada tamu. Tamunya mau ke Abu Yasanja yang terkenal itu, di pinggir sawah nanya, "Pak, tahu rumahnya Abu Yasanja?" "Tahu Pak, mari saya anterin." "Mari Pak." Tamunya bawa-bawaan gitu. "Waduh Bapak sini saya bawa." "Bapak nggak pantas bawa itu Pak," kata yang bawain Abu Yasanja. Tamunya dari kota atau dari mana? "Makasih Pak, makasih." Oh, orang kota kan nganggap kayak gitu biasa dibawain. Sampai di situ, "Duduk Pak, nanti saya ke belakang sampaikan ya." Ada beliau katanya gitu. Dari mandi, sok, rapi, ditemuin tamu. Begitu ngeliatin. "Bukan Bapak tadi ya?" "Iya saya Sanja." "Masya Allah," kata Haji. Ini nggak ada rasa apa-apa, nggak pengen dipuji, nggak ada apa, biasa saja. Haji. Nah itulah kalau orang sudah sampai pada humul begitu. Lah, tapi bagi orang yang diuji punya penyakit, senang dipuji, dia harus bunuh penyakit itu, bahkan termasuk melakukan sesuatu yang ekstrim selama tidak haram. Wa qissatul lissul hamami tashhadu lahu, dan salah satu yang terkenal itu kisah pencuri di pemandian umum ya. Jadi gini, di sini nggak disebutkan, tapi begini. Jadi ceritanya dulu ada seorang alim besar di satu kota, sebut aja Baghdad, sebut aja. Alim besar, masyhur. Rupanya begitu dia masyhur, lama-lama dia senang dipuji. Karena masyhur, senang terkenal, senang dihormati. Pada satu titik orang ini sadar. Nah, kalau sadar bagus. Kalau yang nggak sadar repot. Ada orang kan kiai misalnya senang dipuji Pak, senang banget itu kalau wajahnya dipasang di baliho, senang banget. Makanya mohon maaf itu tradisi baliho yang rame kan di kampung kita ya, di Jakarta ya, di daerah nggak ada. Makanya orang daerah ke Jakarta bingung, Masya Allah kiai dibikin murah begini, begitu Pak. Ini Habib jadi murah begini, kok begitu? Lu bukannya tambah terkenal, justru murah.
dalam pandangan Allah. Paham gak ini kira-kira? Dalam pandangan manusia mungkin jadi mahal, terkenal fotonya di mana? Dalam pandangan Allah jadi murah. Karena orang itu jadi senang dipajang. Nggak ada. Orang daerah ke Jakarta bingung. Kenapa Kiai Habib jadi murah begini? Murah gimana? Lu dipajang di mana? Bukannya mahal. Kalau banyak iklan tambah apa namanya? Mahal. Mahal dalam pandangan manusia, tapi murah dalam pandangan Allah. Nah itulah. Nah makanya tadi, kalau dia nggak sadar, repot. Untungnya nih ulama Baghdad yang masyhur ini, dia sadar. Lama-lama dia nangis, ya Allah, kenapa kok saya senang terkenal, orang semua memuji saya, menghormati saya, menyanjung-nyanjung saya. Saking kemudian bingung gimana cara orang supaya berhenti nyanjung dia. Udah kadung terkenal Pak, bingung dia. Ketemu, ya udahlah. Saya ingin menjadi orang yang nikmat, jauh dari pujian orang, orang tak lagi peduli saya, sehingga saya bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini Allah mahjub, terhalang. Yang dilihat makhluk terus dipuji, terkenal, dipuji, dihormati. Allah jadi mahjub dengan makhluk. Akhirnya orang ini atau syekh ini melakukan sesuatu yang tadi disebut wa qissatul fil hamam. Di sini tidak diceritakan, cuma disebut sedikit. Tapi saya ingat ini, saya baca cerita ini berkali-kali dan dengar dari guru-guru saya. Itu sang ulama akhirnya pergi ke pemandian umum. Dulu ada namanya pemandian umum, bahasa Arabnya hammam. Sampai sono pura-pura nyolong. Enggak bener-bener nyolong. Anduk atau baju atau apa dicolong. Tapi mau dibilang nyolong, dia nyolong supaya ditangkap, supaya orang tahu. Itu namanya nggak niat. Paham nggak kira-kira? Dia sedang ingin membunuh sifat hubbus syuhrahnya, sehingga orang yang tadinya memuji dia berhenti memuji dan kemudian sesudah itu menjauhinya. Begitu ketangkep, orang tahu, wah baru tahu ya, kirain kiai beneran, nggak taunya begini, masih suka ngutil katanya, masih suka apa namanya, ngambil. Begitu semua orang mencela dia, dia berkata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang sekarang udah nggak peduli lagi sama saya, nggak memuji saya. Kalau orang yang senang keterkenalan, dia pasti akan melakukan untuk memulihkan nama baik. Klarifikasi, enggak saya enggak nyolong, kan begitu kan? Kalau beliau enggak, emang sengaja. Makanya saudara-saudara, jangan kaget ya. Kadang-kadang ada orang agar dia bisa lepas dari penyakit hubbus syuhrah, ya, bisa lepas dari penyakit hubbus syuhrah, senang terkenal itu. Kadang-kadang dia suka menampakkan sifat-sifat buruk, menampakkan, tapi sesungguhnya tidak. Kalau kita kan enggak, kita menampakkan sifat baik padahal jelek. Paham? Misalnya ada orang menampakkan kebakhilannya padahal dia dermawan. Kalau di muka orang, oh jangan, ya Allah cuma 5.000 aja, 5.000 juga duit, enggak, gua nggak mau, sini. Kata orang, pelit amat sih, biarin, lu bilang pelit, biarin. Ini orang kadang-kadang sengaja Pak, tapi di belakang dia sedekah yang sangat banyak, orang gak ada yang tahu. Hakikatnya dia dermawan. Lain sama kita, sebenarnya kita pelit, nyumbang sekali disorot TV, gitu loh, supaya dibilang dermawan. Kebalik. Ada orang kadang-kadang menunjukkan sisi negatif pada dirinya, ya, padahal dia tidak negatif. Sepertinya dia rakus, serakah. Dulu ada kiai ustadz, supaya dibilang serakah, dia senang. Sini berkat di bawah semua, biarin aja. Orang kemudian bicara jelek kan, wah ustadz serakah banget ya.
berkat yang lain paling cuman 1, paling banter 2, dia minta 5. Waduh, baru tahu ada ustaz serakah. Padahal itu dibawa dibagi-bagi ke orang. Dia nggak peduli omongan orang, dia tidak perlu klarifikasi. Enak aja lu bilang gua serakah, gua bagi-bagiin sama tetangga gua gitu. Nah, makanya hati-hati. Wali-wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, dia lebih suka orang menganggap dia jelek, tapi di sisi Allah dia baik. Orang yang kebalikannya, jangan-jangan model kita ini senengnya kelihatan baik di sisi manusia, padahal di sisi Allah jelek. Na'udzubillah min dzalik. Wa min dzalika qissatul Ghazali wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.